puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang Allah berikan hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama mengikuti pelatihan PKW. Tidak lupa salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Apa kabar Bapak Ibu peserta PKW? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah baik? Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat. Allahu Akbar. Gitu Bu kalau ditanya kabar. Berarti diulang lagi ya. Apa kabar pengusaha muslim tangguh? Alhamdulillah luar biasa, selalu semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu semangat ya ibu-ibu ya mengikuti agenda pelatihan PKW kita sampai selesai. Oh iya. Ya Allah, mohon maaf ini hostnya menolak tua jadi nggak rela ya kalau manggilnya adik-adik. Mohon maaf. Kita lelel dulu ya adik-adik semua biar makin semangat. Pengusaha muslim tangguh? Saya. Pengusaha terbaik? Yes. Terbaik untuk umat? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah adik-adik yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pelatihan PKW kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tutorial pembuatan kandang yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Nurella SPD. Kepada Ibu Nurella dipersilahkan.
bisa mencari nanti dulu di saya tuh nggak bisa keluar dari video-video sini Bu, kan saya lagi kami sebelumnya ya. Dan untuk ukurannya sendiri, di sini saya memiliki ukuran, saya buat ukurannya ya, untuk lebarnya yaitu 70 cm. Oke, dicermati masih 100 ekor. Saya masih umur karena saya sebelum kembali saya sehingga kami masih bisa membagikan video-video menarik dan bermanfaat buat kita semua. Oke, berikut ini sedikit kami bahas tentang DOC yang sudah ini ya, dari mana saja saya datangkan bahan-bahannya, dan juga buat teman-teman semua yang suka dengan video-video kami, silakan klik tombol like-nya dan juga silakan share ke semua media sosial teman-teman semua agar bermanfaat juga buat teman-teman kita yang lainnya. Maka DOC untuk ayam coklat berkapasitas 100 ekor sampai dengan usia 21 hari. Ukuran lebar 70, panjang 180, tinggi 40 cm. Desainnya futuristik dan aerodinamis. Ya, mungkin banyak yang suka ya, ini cocok buat yang pernah atau yang sudah ternak ayam untuk pedaging. Jadi kapasitasnya cukup besar, lebih praktis, ada laci kotoran, penampung kotoran. Kandang ini triplex-nya untuk bagian luar saya datangkan langsung dari Alaska, kawatnya dari Finlandia. Ini laci kotoran saya impor dari Jepang, ini dari Kawalo. Terus tenda penarik laci kotoran sama penarik pintu ini sama ini ya, langsung saya datangkan dari Amerika. Kemudian ini pengunci otomatisnya ini kemarin saya pesan di Amerika nggak ada, langsung saya terbang dari Itali. Kemudian ini golem ini dari Thomas Alpha Edition, langsung saya dari sana. Ini ada 3 jadi hangat, ada 3 bolam, hangatnya merata, masing-masing 5 watt. Ya, ini paku saya masih percaya sama orang Indonesia. Ini buatan Indonesia, karena paku Indonesia itu rata-rata dari besi semua. Ini saya masih percaya. Ini ya pakunya, kalau soal kekuatan tidak diragukan lagi ya, saya berani kasih garansi. Nah, ini buktinya. Di sini saya berikan yang 1 ton, dia tidak melakukan sama sekali. Saya ambil dari berbagai negara tadi ya, ini tidak lagi ya, kasih tulisan beban 1 ton, dia tidak menemukan sama sekali. Video-video kami dari awal ya, itulah tadi yang bisa saya bahas dan saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Ayo dis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kandang anak ayam atau kan sudah kelihatan belum videonya? Gimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir. Belum Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kandang anak ayam atau box PVC punya saya. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir. Bu Eka ada kelihatan? Enggak tahu. Enggak kelihatan. Sudah lah, pokoknya kelihatan. Ada suaranya nggak, Mbak? Sudah tadi di mute ya? Dengar nggak tadi ya? Ayah, Ya. iya. Iya, nggak ada ngerti ya. Itu biasa ngomong terus saya ada jahat. Ya Allah, Bu. Saya kira memang dilihat. Sebagai salah satu agenda baru, kita nggak ada ngerti ya. Wah, panitianya kurang ini ya. Saya hargai. Nah, jadi ada ini, saya tekankan lagi, nanti silakan videonya, ya, cepat videonya. Adik-adik, dan nanti hari ini silakan dibawa kandang. Silakan lengkapi dengan membeli bahan sekolah yang banyak, sekolah besar ya, kandang. Karena satu hari itu dia kerja dalam orang itu, dia tidak ada sekolah, tidak ada sekolah. Kalau nggak segera itu nanti menjadi penyakit. Nah, Khusus untuk kemudian alas beli kabel dan lampu. ini seperti ini, bagian kayu seperti ini, Ya. kemudian dipakai. Jadi nanti adik-adik di hari Rabu itu orang pertama itu ayam diotong makan 2 kali makan jam 4. Nah untuk tempat makan adik-adik itu masih ada di terjadi di roti itu bawakan kenapa silakan dari kenapa yang ada di rumah saja yang nampannya ya karena kan Lanjut memasang kunci dan pasang pintu. untuk makan. Nah, nampan ini isi pakan ya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Karena kadang-kadang itu ayamnya itu nampannya misalnya mungkin nanti ada kotorannya lah, nanti mungkin bisa dimainin lah, gitu. Tapi akhirnya kan terhambur ke pakannya saya. Nah, nanti kalau nampannya sudah ada kotorannya, sudah habis pakannya, itu dicuci ya, karena Untuk kandang bagian depan saya menutupnya menggunakan kawat jaring seperti ini yang terlihat bagus.
ibu itu misalnya makan besar, karena kerjaannya makan tidur gitu ya. Nah, sedangkan ayam kampung biasa Dan itu untuk bagian satu sampai dengan yang lain menggunakan pakan berikut ya, siang ayam kita pertimbangan ya, beda ya. Yang paling berarti jadi di sini kehabisan pakan atau pakannya kehabisan air minum ya, kehabisan. Nah, kemudian kandangnya juga kehabisan ya, itulah yang adik-adik lakukan setiap harinya di kandang itu. Jadi kalau mohon sekali kepada adik-adik yang nantinya akan menerima bantuan pada hari Rabu, tolong tanggung jawabnya ini amanah, silakan laksanakan amanah adik-adik dengan sebaik-baiknya. Semoga ayam pakunnya tidak berhenti satu hari ya, sampai nanti panen nanti berjalan sehat dan tumbuh besar dan juga cepat panen ya. Jadi kami mohon sekali adik-adik jangan malas menjadi saya. Oh, ada adik-adik yang minta, bukan kami yang menyuruh adik-adik, jadi diri yang menyampaikan diri untuk supaya menjadi pelaku. Nah itu lihat ya tuh. untuk bagian nantinya saya membuat seperti ini, bisa disesuaikan, bisa ditarik ke bawah ataupun ke atas. Untuk penguncinya menggunakan penjepit seperti ini. Nah itu adik-adik bisa kebayang ya, karena yang suara pertama Oke, jadinya hari seperti Rabu ini depan akan teman-teman. menerima bantuan. Lebih Bisa bagus lagi kegambar, kalau dibuat tugas-tugasnya. ayamnya. Sehingga untuk ukuran boxnya ada di pojok kanan bawah ya. Allah Bu, sudah ya. Jadi kami mohon kalau nanti ada kendala silakan hubungi panitia. Jadi itu ada koordinasi ya, ada yang KM, dan juga ada panitia. Silakan panitia kami selalu mengikuti pelatihan ya dari awal sampai akhir saya. Ini satunya ya. Aduh ya Allah lama ininya. Bentar ya. Bukan mobil. Jadi dengan alam suasana desa ini matahari cuek ini besar matahari besar ya matahari besar kita melakukan kadang-kadang masalah bisa berinspirasi bagi adik-adik tapi sudah bisa tidak harus dilakukan pasang seperti ini mereka sudah bisa Baik, kita lanjutkan. Di sini kapasitas kandang untuk grower ya. Kalau tadi disampaikan berdasarkan timbangan berat, maka di sini ada tim per ekor. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu acuan. Ya. Kemudian lakukan penimbangan berkala. Kenapa kita harus melakukan penimbangan? Untuk mengetahui performa ayam atau bobot ayam. Jadi kita bisa menilai apakah misalnya ini kita coba seminggu pakan basah dengan tambahan pur tadi dikasih air gula
1 minggu atau 2 minggu misalnya. Kita timbang dari start awalnya 7 on, dikasih pakan basah dengan tambahan air gula 2 minggu, itu menjadi 8 on misalnya kan, atau 9 on, 2 on berarti naiknya per 2 minggu. Tapi ketika tidak diberi air gula, dia lebih lambat misalnya ya, cuma 7 on lebih dikit atau 8 on seperti itu. Itu gunanya kita setiap waktu itu harus ada batasan, tergantung kita ya, mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali. Intinya kita harus timbang. Kenapa? Supaya kita mengetahui apakah kebutuhan ayam itu terpenuhi, ya, sehingga agar target panennya itu bisa tercapai. Jadi kalau di sini sebaiknya penimbangan dilakukan pada saat sebelum ayam makan. Ya, kalau sudah makan kan tergantung dari banyaknya makanan yang dimakannya. Berarti masih pagi-pagi ya, pagi-pagi. Perhatikan, sebenarnya kalau saya itu tidak ini ya, makan ayamnya makan terus, karena makannya tidak pernah putus. Kalau sore, pagi saya 2 kali ngasih makan, pagi sama sore. Kalau mencuci perlengkapan cuma sekali sehari, perlengkapan makanannya itu. Sekarang saya mencoba dengan menggunakan botol aqua di samping. Saya mau lihat nanti hari ini pertama itu dengan botol aqua, tapi tetap posisi di dalam, dibelah begitu. Apakah itu bisa makanan itu habis dan tidak banyak tumpah, nanti bisa dilihat. Nanti kan kelihatan kita ya efektif atau tidaknya. Strategi bagaimana menjaga amoniaknya ya, supaya tidak mengganggu tetangga. Kalau yang Bapak siapa kemarin ya, tempat yang kedua itu yang kita kunjungi itu berbeda ya, memang lokasinya luas ya, tidak mengganggu ya. Kalau untuk ukuran besar memang dia harus jauh dari tetangga. Maksudnya kalau rumah yang terlalu rapat, tapi kalau sekedar 500 juga misalnya harus jauh, karena mau tidak mau itu anginnya masih ya, kecuali kalau kayak Pak Rosi kemarin memang dipagar semua. Nah itu strateginya seperti itu. Kalau misalnya kita di dekat tetangga, artinya kita harus pagar tinggi, jadi jika perlu harus melewati atap orang sehingga amoniaknya ke atas ya kan. Cuman itu perlu lahan luas biasanya ya, kalau yang seperti itu. Kalau tidak nanti cahaya mataharinya tidak terpenuhi juga, karena untuk tempat kandang itu juga perlu cahaya matahari yang cukup ya. Kemudian lokasi hendaknya dekat dengan sumber air bersih. Kalau sumber kita sudah pump Pak ya, ada lagi yang sumur-sumur galian itu sudah jarang. Jadi kandang tidak terhalang oleh harus terlindung ya, tidak terhalang dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu harus dapat masuk ke lokasi kandang. Itu aja Bu. Mau apa lagi? Mau tanyakan lagi? Silakan Pak, mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Kemarin panas yang dibutuhkan DOC itu berapa? Ya. Berapa derajat? Intinya jumlah ukuran suhunya berapa kemarin Pak? Derajat ya, Celcius. Misalnya pakan-pakan alternatif kemarin apa yang bisa dikasih? Sayuran ada yang boleh, ada yang tidak Bu. Apa aja Bu? Lumpur azolla. Yang ada di sekitar kita. Kangkung. Daun kates, daun ubi ya. Semua sebenarnya ayam itu apa aja suka. Tapi kalau kayak serai kemarin ya, serai itu bisa jadi obat ya.
kunyit. Sebenarnya kalau ayam kampung itu, kalau lahan kecil kita nggak perlu merumput lagi, semuanya udah bersih, ya, karena ayamnya suka makan. Nah ini kemarin bagaimana grower ya, kapasitas kandang, jadi umur 10 sampai 12 minggu itu 8 sampai 10 ekor per meter persegi ya. Kalau umur 12 ini ukuran yang berbeda Ibu ya, cara penghitungannya ya berbeda dengan yang saya sampaikan tadi. Ya 18 ini udah ukuran ini ya, 12 minggu itu udah besar ya, udah besar, jadi sekiloan, udah sekilo. Kalau yang 12 minggu sampai 20 ini 6, jadi lebih kecil lagi, lebih sedikit. Kalau kita kemarin, berapa ukuran kita kemarin? 60 ya? Itu saya cerita pengalaman di Jepang. Waktu saya kebetulan pernah training di sana, jadi kita kan diperkenalkan dengan sistem pemeliharaan animal welfare, jadi dikembalikan ke cara kebiasaan ayam. Jadi ayam itu kan hasilnya tinggal di hutan, mereka hobi mengkais, mereka hobi melompat-lompat, memanjat, jadi dibuatlah kandang mereka sedemikian rupa. Jadi mereka tetap dibangunkan kandang, tapi dibangunkan umbaran, di situ ada tempat batang-batang pohon, ada rumput-rumputnya, ada batu-batu kerikilnya, ada butu-butu apa yang tempat yang biasa kebiasaan ayam lakukan. Nah, jadi mereka sudah meminimalis usaha-usaha apa yang kandang baterai. Itu paling dia kandang baterai itu yang perusahaan-perusahaan besar, tapi mereka juga sudah mengadap animal welfare yang biasanya kandang baterainya sempit. Mereka buat ayamnya bisa berputar, bisa ke kiri ke kanan, bisa tetap bermain gitu. Kalau di Indonesia ini kayaknya masih kita nggak masalah mau telurnya dari mana, mau kandang baterai, mau kandang liter, yang penting telurnya terjangkau. Apalagi ibu kalau pasar murah ya, di situ 20.000 sekilo, di sini 15, pilih yang mana? Yang 15 ya. Mau dia kayak ayam yang dipeliharanya kayak mana, yang penting telurnya bagus ya nggak gitu. Nah, jadi tapi kalau Bapak Ibu terapkan, kita tetap ikuti animal welfare. Jadi buatlah senyaman mungkin ternak itu. Insya Allah Bapak Ibu hasilnya bagus. Kami jamin insya Allah hasilnya bagus. Oke, lanjut. Ya. Nah, silakan Pak. Jadi ada teman perempuan. Apakah kalau mau menikahnya, jadi gimana? Itu hubungi kalau di masa mobil semua ini kan kita lalu. Nak beli Dia tuh mungkin cita-cita dia oh iya. kan. Dia tuh tanya sama ibu dari rumah sama bapak yang di bawah. Pak, Bapak nggak terlintas sesuatu dari ibu-ibu itu? Ya dia tanya. Enggak, Bapak kan belum Bapak mulai melihara orang udah mau bertanya beli di mana? Enggak, tapi Bapak yang akan jual DOC nantinya. Mau nggak? Iya, nanti kan harusnya ditangkap itu peluang bisnis. Mari kita tangkap Bapak Ibu ya. Artinya kalau sudah ada pertanyaan gitu, di sini bisa peluang DOC bisa dibeli. Mau kan jadi pemasok DOC? Nggak perlu ngambil di BPTU lagi. Nanti itu Bapak Ibu yang DOC yang diambil Bu Ella itu kita kasih khusus yang 4 generasi. Dari 4 generasi maksudnya Bapak Ibu terus kembang biakan sampai 4 kali dia generasi itu nggak akan turun produksinya. Nanti kalau sudah 4 generasi Bapak Ibu pelihara itu boleh beli bibit baru. Boleh, silakan. Telepon kita. Nggak perlu kalau saya nggak kenal lewat Bu Ella aja nanti. Agak cepat mungkin lewat Bu Ella. Agak diprioritaskan daging. Tapi saya sarankan dikembangkan ini karena supaya Bapak Ibu kan terus punya ayam yang terus nanti dibesarkan sebagian dua dikembangkan nanti terus jadi satu lagi Bapak Ibu ya, air minum harus selalu tersedia. Saya sarankan adu itu jangan sampai kering karena ke satu hari saja ayam tidak minum itu bisa pengaruh ke produksi. Stres sayangnya kan, stres makanya kita usahakan air minum itu aditum, dia kering sedikit langsung kasih. Mau siang mau malam airnya jangan sampai kering, itu aja kuncinya. Kalau makan kan kita harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah nanti kalau udah masuk layer, kalau memang Bapak arahnya untuk ke telur, untuk mendapatkan telur tetas yang untuk ditetaskan, jangan banyak orang yang masuk ke kandang Bapak ya, ke Ibu ya. Kadang-kadang seneng kan lihat orang, salah, kita seneng banget orang lihat di ayam-ayam kita. Ya bagus tuh Bu, cuman ke arah kita kan karena kita untuk pengembangan. Karena kenapa kita nggak tahu yang dibawa orang itu apa, virus apa, bakteri apa, penyakit apa yang dapat nanti kena ayam kita.
Gitu. Maka saya sarankan nggak usah terlalu banyak orang yang melihat. Nah, itu aja. Nah, tempat kita Bu itu nggak bisa masuk, Bapak Ibu ya. Tempat kami nggak bisa masuk, itu nggak bisa lihat kandang ayam. Kenapa? Sekali satu ekor kena, semua bisa ratusan ribuan ikan ayam mati. Nah sama, jadi lebih baik Bapak Ibu nggak usah pamer, berkembang nggak usah pamer. Jadi nanti kalau biosecurity Bapak Ibu udah kuat, sudah punya biosecurity sendiri. Tapi kalau saya sarankan kalau untuk pasar layar apalagi untuk telurnya itu hindari orang terlalu banyak karena ayamnya mudah stres. Ayam kayak ayam, contoh ayam ras petelur ayam ras itu Bapak Ibu perhatikan yang melihara nggak pernah ganti orang, nggak pernah melihara ganti orang, nggak pernah berubah waktu makannya, nggak pernah berubah warna bajunya. Karena kenapa? Sekali berubah warna baju itu ayamnya akan ribut. Nah, sekali ayam stres itu produksi bisa berhari-hari nggak bertelur. Itu pada ayam komersil. Maka ayam komersil itu Bapak Ibu perhatikan tertutup, nggak boleh sembarangan orang masuk. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu tahu itu mereka seragam. Misal bajunya yang diberikan mereka pakai baju merah terus, atau jamnya sama, orangnya sama. Nah, beda orang aja udah berapa sih? Ayamnya heboh, nah itu yang ditakutkan. Heboh ayam itu kalau masih stres, terus pasti andoknya di telur. Nah, andok telur itu satu hari aja itu bisa berhari-hari. Nah, itu mengembalikannya lagi ke fase yang dia normal itu nggak bisa selesai 1-2 hari, bisa berwaktunya lama. Nah ini, jadi satu lagi Bapak Ibu ya yang sudah punya recording. Sudah diajarin buat recording nggak? Bapak Ibu wajib punya buku recording, kartu recording ayam. Hari ini Bapak Ibu ambil kertas lembar nanti, bikin aja nomor, hari, tanggal, jumlah ayam, keterangan. Nah, tiap hari dicatat. Misal 50 ekor, mati satu berarti tinggal pas 9. Tulis ini keterangan, 1 mati apa. Terus nanti hari apa dikasih vitamin, terangan catat vitamin. Jadi itu kenapa? Untuk jadi catatan Bapak Ibu, untuk mengetahui jumlah ayam Bapak berapa sekarang, untuk mengetahui penyebab apa sih, kenapa apa, pokoknya penyebab penyakit, apa bisa ditelusuri dari recording. Jadi saran saya buat recording. Karena pengalaman nanti Bapak nambah ilmu nanti dari lihat recording Bapak Ibu. Jadi coba dari hari ini yang sudah 5 ayam, buat kartu recording, gak usah bagus-bagus, dari kertas lembar aja. Beli papan apa yang kayak nggak mahal, papan yang untuk orang ujian itu, yang kayu aja, gak usah yang bagus, yang plastik, yang apa, yang 5.000 aja, yang papan cerita kayaknya ya. Nah satu itu aja Pak, gantungkan di kandang. Gak perlu kalau takut hujan, sarungkan plastik. Kan nggak susah nulis setiap hari kan, kalau kurang mati, kalau nggak straight aja. Nah itu biar Bapak tahu jumlah ayam, karena kita nggak selamanya bisa mengingat, ya kan? Nah itu catatan itu jadi bukti kan di kamu, ya tanggal sekian kan saya ini, tanggal sekian ayam saya sekian kok, hari ini tinggal sekian. Jadi Bapak Ibu tahu berkurang ayamnya atau enggak, itu tahu. Tapi kalau Bapak kemarin kan 2 hari lalu diminta oleh ibu ini untuk dia, saya kasih 2. Nanti itu 2 bulan lagi Bapak nggak akan ingat. Nah jadi itu gunanya recording. Di situ Bapak nanti harus catat kapan dikasih vaksin, kapan dikasih apa? Kasih vitamin, dan nggak perlu Bapak catat hari ini dikasih 5 gram, hari ini 7 gram. Sekali itu juga mengukur berapa banyak yang sudah Bapak keluarkan pakan. Jadi ketahuan pakan Bapak itu kan hilang atau enggak gitu. Jadi belajar dari dulu hal yang kecil ini. Nanti itu akan menguntungkan pada saat Bapak, insya Allah kalau usaha Bapak menjadi besar. Karena kuncinya recording. Dari kartu recording kita bisa membaca segalanya. Bapak untung, apa yang Bapak dapatkan, apa yang merugikan Bapak ada bisa tergantung di situ. Nah itu recording Pak, Bapak Ibu ya. Saya minta Bu, panitia tekankan mereka punya recording. Bila perlu nanti tak WA contoh recording kandang kita. Bila perlu disuruh buat laporan tiap bulan ke Bapak Ibu, jadi tahu perkembangan ayamnya. Wajib itu recording. Wajib, walaupun Bapak Ibu nggak terikat apapun, walaupun nanti Bapak buka usaha itu wajib punya recording. Karena recording itu bukti catatan Bapak Ibu nanti untuk membaca segalanya. Oke? Karena kita nggak akan ingat semuanya yang telah kita lakukan. Nah itu. Nah ini. Ya ini kan hindari kegaduhan kalau sudah masuk pasar layar itu.
Nah, kondisi sekam sayangnya tadi kering Pak, Bapak Ibu, kering. Jadi barometer kita kalau kita udah dekat kadang kita, kalau amonianya, ada tau kan amonia bau pesing, bau kotoran yang udah tinggi, udah itu warning untuk kita untuk segera mengganti sekam kita. Nah, jadi kalau grower sama layer ya, nggak perlu lagi pakai koran, buang koran. Bapak Ibu silakan gunakan sekam atau serbuk gergaji. Nah, kelemahan sekam padi ada. Sekam padi tidak menyerap air. Kalau serbuk gergaji, airnya bisa masuk ke rongga-rongga serbuknya. Kalau sekam enggak. Walaupun sekam terlihat basah, tapi airnya tetap ada sekeliling sekam itu. Jadi tetap dia akan basah. Makanya kalau sekam harus rajin nih. Kalau dia udah kelihatan bau basah, segera ganti. Kalau serbuk kan basah nggak akan kelihatan. Kalau sekam Bapak Ibu perhatikan nanti dia kelihatan gumpalan basahnya, karena dia tidak menyerap air itu. Jadi air itu nggak kelihatan karena dia tertumpuk di sekam. Maka dia akan tetap kelihatan ada. Nah itu warning kita itu segera ganti. Jadi kalau sudah bagian ini basah, kalau bagian sebelah basah nggak usah semua diganti. Yang bagian basah Bapak Ibu kerok, ganti tambah baru lagi. Nah, selama dia tidak menimbulkan bau silakan. Tapi biasanya udah bau itu Pak. Kalau sudah campur amonia yang kotoran itunya sudah bau kan. Kalau saya sarankan nggak usah Bapak jemur lagi lah. Jadikan pupuk, ya kan? Kan itu kotorannya Bapak tinggal tambah YMK, tambah apa? Kalau saya nggak bawa cara pembuatan bokasi, nanti saya WA kan Bu ya. Lihat bokasi jadi itu bisa pupuknya bisa Bapak jadikan pupuk bokasi itu untuk kembang-kembang yang Ibu koleksi kembang kan. Nanti kalau pupuk bokasi itu Bu, keuntungan kembang Ibu yang warnanya merah-merah biasa nanti merahnya cerah. Nah, kalau pakai bokasi buat sendiri aja. Dari Bapak tadi daripada Bapak jemur, Bapak balik lagi, Bapak olah jadi bokasi. Mereka ada kotoran ayamnya, ada sekamnya itu nanti tinggal Bapak tambah di MK, tambah Bapak lagi molasses, kalau nggak ada molasses, tabur gula atau apa, ada nanti caranya itu, udah jadi pupuk itu, pupuk bokasi. Nanti bisa jadi usaha rumah tangga. Kita boleh bermimpi, boleh menghayal, dan mudah-mudahan hayalan kita itu akan menjadi kenyataan. Ya kalau Bapak Ibu ya, kalau nggak kita bermimpi itu biasanya kan kita ide-ide nih ya. Coba aja kalau memang ide kita positif kita cobakan gitu. Biasanya nanti Bapak Ibu menemukan sendiri teknik, taktik, dan yakin satu hal, Bapak Ibu yang melihara pasti harus berhasil. Karena Bapak bos dari ayam ini. Ini loh, kalau memang ini jadi ini Bapak, jadi misalnya apa ya? Kalau perusahaan-perusahaan itu jadi direkturnya. Karena kita nggak diperintah orang, kita sendiri yang mengatur ini kita. Nah itu awal kita. Jadi semangat ya, saya harap ini usaha ini dari gratis dapat untung banyak. Sebagian orang Bu beli ke ayam kita ke Inden itu modal sendiri. Karena mereka tahu mengeluarkan modal, kalau mereka benar serius melihara ayam itu akan berhasil. Nah yang ini gratis, nggak tahu bilangnya kalau gratis kayak mana? Nggak berhasil tuh kelewatan ya Bu ya. Gratis loh dari pemerintah tunjukin Bu, nggak usah jadi pengusaha besar, cukup untuk nyekolahkan anak luar negeri, dikirim ke Turki, alhamdulillah kan cukup kan lumayan gitu ya. Oke, sambil kita sela ya, berhayal sedikit ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kondisi lingkungan kandang itu harus bersih, kuncinya itu. Sama kayak rumah kita, kalau rumah kita bau, kotor kan, kita sendiri nggak nyaman, nah seperti itu juga ternak. Nah, selalu jeli mengamati ayam. Lihat Bapak Ibu, ayam-ayam kita pasti kan ada yang lesu, ada yang kumel, ada yang kecil-kecil, itu langsung diamatin. Langsung jangan kotoran, pisahkan. Gak apa Bapak Ibu punya ayamnya sedikit, tapi itu terus berkembang. Daripada Bapak Ibu banyak, tapi ayamnya ada yang lumpuh, ada yang sakit, ada yang kusam. Bagaimana caranya agar sekam ini tidak mudah basah? Nah itu pertanyaannya ya. Itu untuk DOC mungkin agak sulit ya, tapi sulit itu bukan berarti nggak bisa. Kalau saya itu kan ada tempat minum kemarin. Kalau tempat minum kemarin kita isi, terus kita kasih ayam kan banyak berenang tuh. Ketika dia berenang, maka bulu-bulunya akan basah semua. Ketika dia keluar, nah keluar itu kan menyebabkan basah di sekitarnya, ya kan? Bagaimana caranya supaya ayam ini tidak berenang? Kasih batu. Jadi airnya itu dia naik ke situ, cuman kakinya saja yang basah, menginjak batu sedikit-sedikit ya. Jadi kami memang siapkan batu yang kerikil kecil, tapi jangan yang bekas semen kayak gitu, jangan ya, yang kayak batu pecah ya.
batu pecah, pokoknya yang benar-benar batu. Nah kalau gini kan banyak bekas-bekas semen, itu nggak bisa, atau bekas-bekas itu nggak bisa, benar-benar batu ya, batu koral atau batu putih yang kayak gini bisa. Nah jadi nanti dia nggak langsung masuk ke air situ ya. Jadi itu cara mengurangi bagaimana supaya sekam itu tidak mudah basah. Dan koran itu harus selalu dibersihkan. Jangan, sebenarnya koran itu juga kita lihat kan biasanya kering. Kalau koran kering itu tidak harus setiap hari juga, 2 hari mungkin bisa. Tapi kalau korannya sudah basah, meskipun setengah hari harus selalu diganti, langsung diganti. Karena ketika dia basah, koran basah, dia di atasnya sekam, maka sekam itu nanti akan ada bakteri yang sembunyi di bawah sekam. Nah itu yang berbahaya ya. Maka itu nanti bakteri itu akan berkembang biak sehingga menyebabkan penyakit. Apalagi kalau ayam sudah mematuk, nanti kan lebih ini lagi. Apalagi? Ada lagi yang mau tanya? Nah lagi ya, nanti masih ke kandang ya, ciri kandang yang baik. Fasilitas kandang itu seperti tempat pakan, minum, dan lampu pijar harus selalu tersedia. Itu untuk ayam tadi ya. Lampu pijar itu walaupun sudah besar itu butuh, tapi untuk ayam petelur nggak terlalu butuh menurut saya ya. Untuk biaya juga kalau lampu terus ya Bu ya, kalau sudah besar nggak terlalu. Tapi kalau untuk pembesaran baru umur sebulan kan udah besar, tapi kita butuh dibesarkan lagi. Nah itu butuh, kenapa? Supaya dia tetap bisa makan walaupun di malam hari, seperti itu ya. Nah kalau minumnya tadi mungkin sudah tahu cara-caranya, manfaatkan lah. Kalau nggak perlu susah-susah nyari, cari botol aja, botol. Kalau ada yang memanfaatkan misalnya tempat-tempat bekas-bekas, kan ada makanan-makanan yang kayak tempat kurma ya, itu ya, untuk kayak ember itu ya. Sebenarnya bisa juga ada orang yang begini, yang kayak ember itu diakali ya, dikasih kayak busa-busa itu Pak. Jadi ketika matuk tuh ininya langsung ke busa itu, dia minum di busa itu. Jadi airnya itu tidak turun, tapi dia di busa itu. Jadi ininya ayamnya minum dari situ. Itu ada juga itu. Nanti mungkin bisa searching, cari di YouTube Pak ya. Kemudian jauhkan kandang dari serangan binatang buas. Predator ayam ini banyak ya. Tikus itu yang sulit. Tikus ini yang sulit. Kalau musang itu memang perlu kuat kandangnya. Kalau ada musang ya, itu perlu kandang yang kuat. Kalau bambu kayak kita aja ini udah bisa jebol Pak ya. Kalau musang. Kalau tikus itu sulit-sulit, gampang juga. Dia bisa ngeretel ya. Kalau kemarin kandang dari bambu itu akan membuat kayak ular ya. Ular. Tikus juga sebenarnya agak takut dia dengan itu ya, dengan bambu ya. Memang sebaiknya bambu. Tapi bukan berarti dengan bambu aman. Ya, karena bambu itu semakin lama dia kayak keropos gitu ya Pak ya. Dan di bawahnya itu, di dalamnya itu biasanya kayak ada bubuk-bubuk itu. Nah, itu bisa dimakan ayam kalau sudah terlalu lama ya. Sudah lama, itu harus diperhatikan. Masih ada lagi Pak yang perlu tanyakan? Ayo, nanti ditanya. Adek. Kalau papannya bersih tidak, tapi dibilang tidak. Kalau papan itu kan tidak bisa dicuci. Misalnya kalau dikasih karpet seperti saya tadi bisa, Pak. Ya benar. Jadi kan bisa tapi bannernya itu harus gini ya. Kalau kekurangan dari lantai papan ini, pertama papan itu lebar. Sehingga apa?
kotoran itu tidak mudah keluar. Kalau kemarin kan kalau bambu ya, itu kan pertama bentuknya cembung. Ketika kesiram dikit atau bergeser dikit jatuh lubangnya, ya kan? Kalau papan enggak? Itu satu. Kalau kemarin kan kalau bambu itu kita kasih banner dibolong-bolongi, itu anginnya dengan sendirinya ada kan masuk ruang udaranya. Ketika dia basah, dia langsung tumpah, airnya itu langsung keluar. Tapi kalau di papan kan akan tergenang di situ. Itu ininya. Kekurangannya di situ. Bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi lebih banyak resikonya, ya. Jadi kurang efektif untuk papan. Apa Pak? Bisa Pak, bisa itu tadi. Cuman itulah pasti untuk posisi kering yang sulit untuk ininya. Untuk mendapatkan kandang yang kering tadi yang susah. Karena itu tadi kan kotoran ayam itu kan pasti ada yang berair ya. Walaupun ada ayam yang tidak berair kotorannya, tapi pasti berair. Ketika kotoran itu kita bilang kotorannya lah. Kalau ayam besar kan tidak terlalu berpengaruh dengan air minum yang akan membasahi tempat makan, tapi kotorannya yang basah tadi nggak bisa langsung keluar. Karena dia pertama udaranya sedikit yang masuk. Karena tadi kan misalnya lebarnya segini. Berarti sekitar ini kan lumayan lebar. Berarti lumayan banyak kotoran yang nyangkut di situ, nggak bisa keluar. Kecuali kalau kita rajin, setiap hari kita bersihkan misalnya, bisa Pak kalau seperti itu ya. Iya bisa, misalnya pakai centong nanti dikikis kan, yang penting dia kering, bisa, yang penting rajin bersihkan. Tapi akan lebih baik walaupun kandangnya papan harus yang dikasih itu koran. Karena tadi biar pertama kotoran, kedua nyerap air tadi, air basah dari kotoran itu. Udah lagi nih? Ayo. Ada lagi Pak? Kalau pakan sudah ya, kita sudah jelas saya rasa di Zoom kemarin ya. Pakan itu bisa ya campuran. Pokoknya ini sebenarnya kalau kemarin kan misalnya kita punya bekas kalau kita masak Bu ya. Kalau kita masak itu kan ada sayuran, ada ini ya, semua sayur-sayuran, ada ikan-ikanan. Kalau ikan-ikanan harus dipisah kalau bentuknya lauk ya. Karena misalnya ada bekas ayam, bekas apa itu bisa juga dibuat makanan ayam. Ayam makan ayam itu bisa ya. Jadi yang penting apa yang dimakannya itu tidak basi. Ini kuncinya. Kalau kita sudah memberi pakan basah, ini saya diinikan ke pakan ya. Itu kuncinya itu jangan sampai basi yang dia makan. Artinya kita kasih nih, saya masak, ada kentang, ada apa, pokoknya apa saja yang tadi cuci bersih. Ada bekas nasi misalnya tapi nggak basi ya. Cuci bersih, diaduk, dikasih sekam padi. Ya, campur sekam padi itu sudah bisa jadi makanan ayam untuk ayam yang sudah besar. Dengan catatan tadi itu harus habis sekali dia makan. Ya, jangan ada sisa. Kalau sisa itu karena dia basah, biasanya pakan basah itu lebih mudah juga mengundang lalat. Ada lagi? Umur berapa Bu yang harus makannya dicampur? Kan sekarang masih DOC ya. Nah, baru berapa hari? Sebulan itu untuk pakan yang tidak terlalu keras. Misalnya kalau wortel ya udah belum ya. Nasi boleh. Ya, kalau nasi misalnya atau kalau sayur-sayuran ya kayak kangkung kayak gitu bisa. Tapi kalau kayak wortel ya lebih agak keras, jadi belum. Kecuali kalau kita kukus dulu, dilembutkan dulu bisa. Kangkung-kangkung, daun-daunan, rumput, lagi ngerumput kasih aja, asal dia mau, tapi asalkan dia bersih, ya.
Ya. Kalau ayam kampung ini tidak terlalu ini Bu ya, tidak terlalu sulit. Yang penting dibilang harus bersih, ayam kalau kita lepas, jadi mereka itu apa nganuin got itu juga bisa sehat. Ya, nggak ada kan pilih-pilih apa aja dimakan seperti itu. Cuman itu tadi yang penting kandangnya itu bersih. Ya. Dan apa sirkulasi udara serta pencahayaannya itu harus terpenuhi seperti itu. Kecuali kalau ayam boiler, ayam apa namanya buras ya, itu agak lebih sensitif. Kalau ayam boiler itu apa namanya dengar teriakan sedikit mereka langsung stres. Kalau saya pernah ke Jalan Merdeka ya, jalan ke arah Bendera itu tempat ternak boiler itu mereka itu dikasih musik terus 24 jam dikasih musik. Jadi ayamnya nggak boleh stres. Jadi di kandang itu setiap sudut itu ada salonnya, Bu. Keren dah, Bu. Ya, kalian nggak boleh stres ayamnya. Kalau ayam kampung ya sama seperti kita orang kampung, kuat-kuat semua ya, biasa ngomong kuat kan ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada lagi, sudah cukup? Ya, silakan. Itu kan makanannya yang dicampur itu umur sebulan ke atas nih. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak campur pakai pakan yang itulah mempengaruhi tidak berat badan. Tidak. Sebenarnya komposisi dari makanan itu kan macam-macam. Kalau kemarin kan saya nggak tahu mereknya ya. Ada pakan apa pur ya, pur yang kita dapat kemarin namanya kan pur. Pur ini ada yang komposisinya itu memang untuk daging, ya kan? Dia yang intinya seperti ini. Pur yang kita apa namanya berikan kepada ayam itu harus memiliki protein yang tinggi. Ketika proteinnya tinggi, maka ayamnya cepat besar, cepat gemuk, ya. Tapi kalau proteinnya rendah, walaupun cuma dikasih pur, itu juga lambat. Walaupun makan terus kayak kita, Bu, kalau kurang gizi lah ibaratnya, makan terus tapi makannya nasi sama tempe dan berhenti-berhenti, sebulan 2 bulan nasi sama tempe, we. Berbeda ketika kita makan nasi, tempe, sayur, buah seperti itu. Jadi komposisi dari purnya itu yang juga berpengaruh. Tapi apakah dia akan mati? Tidak. Nah, kalau kemarin kan ada trik dari videonya Pak Jun ya, bagaimana membuat pakan itu yang harganya murah tapi berkualitas baik seperti itu ya, dengan dicampur jamu kemarin seperti itu. Mungkin sudah nonton ya bagaimana cara mencampur. Nah, jamu itu juga bisa macam-macam, Bu. Bisa kita tambah parutan air, parutan kunyit dia menjadi antibiotiknya ya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Jahe menurut saya juga nggak apa-apa, ayamnya mau. Masalahnya saya nggak tahu apakah ayam mau jahe atau tidak, saya belum pernah lihat ya. Iya, tapi kalau itu kata Bapak tadi pedas, tapi saya nggak tahu kalau ayamnya mau ya kasih aja, Bu. Karena alam itu lebih baik buat ayam ketika ada kimia, benar nggak? Jadi sebenarnya pur itu juga memang alam ya, dia campuran-campuran. Tapi kan ada unsur-unsur yang membuatnya tidak mudah rusak pastinya. Seperti itu.